Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman sahabat luar biasa. Saya Mustafa atau yang biasa dipanggil Cak Mus das Kampung Dolanan. Di sini saya mencoba untuk menjelaskan ya. Kita akan belajar bersama nanti selama beberapa waktu ke depan mengenai topik yang saya angkat, yaitu liburan tetap asik walau di rumah saja dengan cara membuat permainan sendiri. Nah, ini sedikit sejarah kenapa Kampung Dolanan itu dibentuk. Jadi dulu ngangkat tentang etika. Ketika kita salah ngomong kepada orang tua itu kita akan langsung ditegur gitu. Padahal waktu itu ngajak anak-anak sebelah untuk main, tapi yang negur adalah orang tuanya, terus tetangga kanan kiri yang lebih tua dari kita gitu ya. Itu ingatkan kita. Dari situ saya berkesimpulan, ternyata sebelum bermain kita akan belajar etika, apalagi dalam sebuah permainan. Akhirnya dari situ saya, ini kayaknya bagus ini, jalankanlah gitu ya. Dijalankan, terus kemudian akhirnya mencoba untuk mencari referensi, sebetulnya permainan tradisional ini banyaknya berapa sih gitu kan. Terus saya bergabung juga di KPOT, Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia. Itu dari data yang di KPOT menyebutkan bahwa ada 2.600 jenis permainan rakyat dan olahraga tradisional yang ada di Indonesia. Banyak sekali kan, dari Aceh sampai Papua. Artinya kita negara kita ini bukan negara yang main-main. Saking banyaknya mainannya, itu negara kita bukan negara yang main-main gitu. Dan kenapa saya tertarik dengan permainan tradisional? Karena di permainan tradisional itu mengangkat tentang kearifan lokal. Jadi ketika kita datang ke perkampungan gitu, kita akan menjumpai yang namanya lompat tali dengan bahan dari tali karet gitu. Di lapangan ada juga yang menggunakan tali karet. Terus kemudian masuk ke pedesaan, mereka tidak menggunakan lompat tali dengan bahan tali, tapi dengan bahan bambu. Di pantai, mereka juga menggunakan tali, tapi dengan bahan yang ada di pantai. Dan yang lain itu ada yang namanya egrang batok kelapa. Di sini itu ada filosofinya yang sangat bagus dan larinya ke spiritual. Jadi setengah dari batok kelapa ini itu diibaratkan seperti separuh bumi, di mana di bumi itu ada manusia yang menginjakkan kakinya, dan setiap aktivitas manusia itu maju ke depan dengan permainan egrang batok kelapa ini maju ke depan atau berhenti kondisi saat ini, atau mundur kondisi masa lalu, itu tergantung sama yang di atas gitu. Artinya semua aktivitas kita ini sudah ada yang mengatur, dan itu filosofi secara spiritualnya. Jadi dari segi permainan tradisional hampir relatif semuanya itu punya nilai filosofi yang sangat baik. Kemudian saya mencoba untuk mempelajari terkait yoyo. Ternyata yoyo ini merupakan salah satu jenis permainan tradisional tertua kedua di dunia. Bayangkan, ini saya belum lahir aja sudah ada permainan yoyo, dan itu tertua kedua di dunia. Artinya memang ini permainan yang sangat lama sekali, tapi sampai sekarang masih sangat eksis. Buktinya dari mana? Ini di tahun 70 itu ada lukisan seorang perempuan yang sedang bermain dan di bawahnya menyerupai yoyo gitu. Terus di tahun 1791 ada seorang ratu yang sama bermain menggunakan yoyo, ada talinya gitu ya, dan itu diidentifikasi sepertinya permainan yoyo. Dan kemudian semakin berkembang, akhirnya sekarang kita juga bisa menjumpai yoyo dengan bahan yang bukan kayu. Ada bahan plastik, ada bahan besi, dan lain sebagainya gitu ya. Terus bahkan ada juga perusahaan besar yang menggunakan yoyo sebagai brandingnya mereka untuk bisa dikenal oleh anak-anak. Dan kemudian yoyo berkembang, akhirnya kita bisa belajar tentang pendidikan, tentang seni, tentang pementasan, dan lain sebagainya gitu ya. Ini saya putarkan satu video dari freestyler yoyo Indonesia yang juara. Tayang di Hitam Putih juga, teman-teman juga bisa lihat atau searching di YouTube. Cak Mus, KTP-nya kayaknya harus di off dulu, baru nanti videonya ditayangkan ulang. Ini yang muncul masih tayangan gitu. Oke, ya udah kalau gitu. Terus saya lanjutkan aja kalau gitu ya. Jadi yang selanjutnya, untuk yang slide selanjutnya ini ada egrang.
tahun 70 abad 18-an lah. Egrang itu dijadikan sebagai alat transportasi untuk mengirim surat. Nah, di sebelah kiri ini ada gambar Bapak yang naik egrang yang kemudian mengirimkan surat kepada masyarakat. Dan kemudian berkembang di tahun 2019 tertulis di sini itu dijadikan sebagai ajang kreativitas, pementasan, egrang Garuda sebutannya. Menggunakan egrang dengan aksesoris yang sangat bagus agar menarik perhatian banyak orang dan supaya banyak orang yang tertarik untuk bermain egrang. Loh, itu kok bisa seperti itu? Akhirnya mencoba untuk melatih itu. Dan kemudian ini saya mencoba untuk atraksi dengan satu egrang. Ternyata bisa. Dan saya yakin semua orang itu ketika berlatih egrang sangat bisa. Dan di sini kita akan belajar sama seperti sepeda ya. Saat kita berdiri, jatuh, kemudian bangkit lagi. Ya? Iya, mohon maaf itu slide-nya masih belum berubah. Mungkin bisa diklik slideshow-nya. Oh, masih belum. Oke. Jadi masih di halaman pertama, iya. Oh, masih di halaman pertama. Iya. Mungkin nanti dicoba diklik slideshow-nya. Oh, ini sudah keluar. Sampai di sini di egrang. Selanjutnya dari sini aja ya Bu Nita ya. Iya, silakan. Oke. Nah, dari sini ini egrang yang dari abad 18 itu digunakan sebagai alat transportasi umum, alat transportasi pengiriman surat. Nah, ini. Terus kemudian yang di sebelah kanan atas itu egrang Garuda dan sebelah kanan bawah jadikan sebagai ya alat atraktif lagi. Saya mencoba untuk belajar atraksi dengan menggunakan satu egrang dan di situ saya tertantang bagaimana caranya supaya bisa, dan ketika itu diterapkan ke anak-anak halnya akan sama, menjadi tertantang untuk supaya bisa. Dan selanjutnya ada engkle. Engkle ini ternyata di berbagai negara ada. Saya sempat bikin kampung engkle di Surabaya, di mana saya gambar engkle dari Indonesia dan engkle dari luar negeri juga saya gambar. Misalkan di Korea gitu ya, ketika saya cari-cari literaturnya di Korea, ternyata nemu engkle di Korea namanya Biseopchigi. Bentuknya hampir menyerupai seperti engkle gunung. Terus kemudian ada juga engkle yang dari Eropa namanya hopscotch. Terus kemudian ada juga engkle dari Prancis namanya escargot. Dan ada lagi yang dari Brasil namanya Amerilana. Artinya dulu tanpa menggunakan internet, permainan tradisional itu tersebar ke berbagai negara. Bagaimana itu yang perlu kita cari. Tidak ada internet tapi permainan tradisional bisa tersebar begitu luas. Dan selanjutnya mengenai dakon, ini ada totalnya ada 300 jenis ya di dunia. Jadi di setiap negara kayaknya ada, minimal itu satu, dan kemudian banyaknya tak terhingga gitu. Seperti di sini ada yang dari Filipina itu namanya sungka, yang dari Malaysia juga namanya congkak, yang dari India namanya palanggusi. Di Afrika total lubangnya itu ada 30, namanya bau, BAO gitu. Dan di sini filosofinya sangat bagus sekali, menanamkan tentang punya tanggung jawab sosial, karena biji yang kita punya kemudian dibagikan kepada orang yang dekat dengan kita. Setelah orang yang dekat dengan kita itu kita kasih harta yang kita punya, dimasukkan ke lumbung satu, dan kemudian di depan ada musuh, sebanyak apapun musuhnya itu tetap kita bagi sebanyak harta yang kita punya. Artinya kita tetap memperlakukan kebaikan kepada siapapun termasuk pada musuh. Nah, selanjutnya Indonesia pernah membuat yang namanya Pancamain Indonesia, dan ini merupakan modifikasi dari permainan tradisional yang ada di Indonesia dari zaman-zaman dulu, dan kemudian dikembangkan dengan bentukan yang modern dan bentukan yang menarik agar menjadi sesuatu yang disenangi oleh anak-anak gitu. Dan di sini ada bola 5 modifikasi dari bekel. Di sini ada catur Tuku Umar, permainan dari ya. Mohon maaf, mungkin bisa dipencet F5 untuk biar lebih diperbesar untuk di slideshow. Oh ya. Oke. Sudah tampak? Belum ya?
Ada opsi slideshow-nya nggak, Kak? Cak. Sudah? Masih belum slideshow. Atau mau dibantu sama Bu Leli, Pak? Cak. Boleh, boleh. Biar, ya. Ya. Oke, di stop share dulu ya. Oke. Oke, dibantu oleh Leli ya, Pak, Bu Leli ya, Kak. Mangga, Bu Leli. Sudah sampai slide. di yang Pancamain. Next lagi. Nah, di sini. Ini merupakan modifikasi dari permainan tradisional yang ada. Jadi bola 5 dari bekel, panca gasing dari gasing, dan yang panca gasing ini bisa dibentuk-bentuk kayak jadi ayam, jadi ular, terus kemudian bisa dimainkan secara personal gitu. Terus di atasnya ada catur tukumar, permainan dari Aceh, terus kemudian ada balap jajar. Ini kalau di Surabaya namanya catur Jawa. Dan di sini ada papan cakan, ini permainan dari Bandung ya. Terus kita coba next. Dan dari Pancamain itu ternyata ada tanggapan dari Bapak Presiden. KPOT menghadirkan inovasi permainan tradisional dalam menyampaikan Pancasila dan nilai luhur. Karena waktu itu bekerja sama juga dengan BPIP. Next. Ini salah satu strategi atau cara Kampung Dolanan untuk mensosialisasikan permainan. Dari kita baru dibentuk tahun 2016 sampai yang terakhir itu saya keliling Jawa dengan menggunakan motor dan membawa berbagai macam permainan tradisional seperti yang ada di gambar tersebut. Next. Sebetulnya kalau untuk ngomongin anak-anak, paling gampangnya adalah ambil saja benda apapun yang ada di sekitar, lalu berikan kepada anak-anak, maka mereka akan bermain yang tidak main-main. Contohnya apa? Kita next. Next. Nah, contohnya apa? Ini yang sudah kita coba, sudah kami coba membuat berbagai macam permainan tradisional dengan bahan-bahan yang ada di sekitar. Seperti ini misalkan. Ini ada yang sebelah kiri atas itu permainan dakon dengan bahan dari gelas mineral dan kardus. Ditata sedemikian rupa sampai akhirnya jadi seperti dakon. Yang di sebelah kanan bahan dari kardus dengan bijinya dari kelereng. Terus kemudian yang kiri bawah itu bahannya dari koran, bubur koran. Terus kemudian dikeringkan sampai akhirnya jadi dakon yang berbahan dari bubur koran. Terus di sebelah kanannya juga ada sama seperti yang di sebelah kiri atas menggunakan gelas mineral dan gelas yang lebih besar di sebelah kanan kirinya. Next. Bekel, kita kenal bekel dengan gambar yang seperti ini dan bahannya seperti ini. Kita coba next dulu. Yang kemarin itu saya sempat bikin permainan bekel dengan bahannya hanya dari karet saja. Jadi cara bikinnya dengan kertas yang diremas-remas, 3 lembar diremas-remas, terus kemudian digulung sama karet sebanyak-banyaknya sampai kertasnya tidak terlihat, dan kemudian itu bisa dijadikan sebagai bola yang akan mantul ketika jatuh ke bawah. Bahannya hanya sederhana, kertas dan karet. Ini bisa dilakukan ketika
di rumah masing-masing. Next, ini juga ada kreastik, pastinya kreativitas dengan bahan stick, stick es krim, terus kemudian dijadikan ayunan, stick es krim dijadikan sebagai perusutan, dijadikan sebagai jungkat-jungkit, itu sangat bisa. Kalau untuk anak-anak, lihat kondisi sekitar, apa yang sekiranya bisa digunakan dengan bahan dari stick es krim. Nah, itu dia akan menggunakan imajinasinya mereka sendiri untuk membuat permainan dari stick es krim. Di sebelah kanannya paling gampang, nggak perlu ngapa-ngapain, hanya berikan gelas plastik aja ke mereka, akan ada ya, dia akan membuat tumpukan-tumpukan, terus kemudian jatuhkan, tumpuk-tumpuk lagi dan jatuhkan, tumpuk-tumpuk lagi dan dijatuhkan. Bosannya akan sangat lama sih kalau untuk ini, sudah pernah dipraktekkan soalnya. Next. Boleh di next. Nah, ini saya sempat bikin wayang botol, bahannya hanya dari botol. Terus ada gelas juga, seperti yang nampak di gambar. Itu sangat bisa sekali dipraktekkan oleh Bapak Ibu sekalian ketika berada di rumah. Ajak anaknya untuk membuat dan kemudian terbangun interaksi sosial. Yang paling penting sebetulnya kalau untuk anak-anak itu dilatihnya adalah interaksi sosialnya. Itu yang berbeda jauh, yang tidak ada di gadget ya. Jadi kalau misalkan kita membentuk permainan sendiri, itu akan melatih interaksi sosial secara langsung. Dan di sebelah kanannya itu ada yang namanya labirin kelereng. Ini bahannya kebetulan dari kayu, tapi bisa juga kita bikin dari bahan kardus. Dibikin sedemikian rupa, bikin jalurnya, ada garis start sampai ke finish, dan ada batasan-batasannya, dibikin rutenya, terus kemudian menjadi yang namanya labirin kelereng. Next. Di next boleh. Nah, ini yang sering saya sampaikan, karena banyak sekali persepsi yang menurut saya perlu diluruskan, bahwa sebelumnya ini anak-anak tidak tertarik dengan permainan tradisional, itu hanya asumsi. Bagaimana mereka bisa tertarik ketika masyarakat di sekitarnya tidak mengenalkan tentang permainan tradisional? Artinya, mereka itu bukannya tidak tertarik, tapi belum teredukasi tentang permainan tradisional. Ketika sudah teredukasi permainan tradisional, baru beri kesimpulan yang baik dan tepat. Jadi, kalau selama anak-anak itu belum dikenalkan tentang permainan tradisional, jangan berkesimpulan bahwa mereka tidak tertarik. Karena selama kami roadshow, sepanjang dari tahun 2016 sampai sekarang, itu banyak anak-anak yang tertarik, 99, sekian persen yang tertarik dengan permainan tradisional, hanya 0,0 sekian persen yang tidak tertarik karena sudah terfasilitasi permainan digital oleh orang tuanya. Dan yang perlu diingat, bukan anak-anak yang suka dengan permainan digital, tapi karena orang tua yang memberikan fasilitas itu kepada anak-anak, sehingga dia menggunakan fasilitas itu untuk bermain. Karena anak-anak dunianya memang dunia bermain. Dan kemudian yang ini yang ada tampilan depan, itu adalah saya mencoba untuk menghilangkan persepsi negatif terkait kartu permainan. Jadi ketika anak-anak nih misalkan megang domino gitu, saya dulu sampai takut megang domino karena khawatir dicap judi. Karena khawatir dicap judi sebagai sesuatu yang negatif, maka saya nggak megang itu sama sekali. Dan kemudian saya coba modifikasi dengan mengubah model permainannya sama ya, tapi konten di dalamnya berbeda. Jadi saya masukkan trigonometri di situ, ada angka bawah, angka atas. Ini saya bikinnya dari tahun 2017, responnya sangat baik. Malah sin kostan itu kan pembelajarannya anak-anak SMA, tapi dimainkan pada anak-anak yang masih SD kelas 6. Gurunya pun bingung, Bu, sin 0 hasilnya berapa ya gitu. Jadi dari permainan ini anak-anak lebih tertarik untuk belajar. Artinya pendekatan pendidikan kepada anak ya salah satu caranya lewat permainan gitu. Yang saya contohkan di sini adalah lewat kartu permainan ini kami bikin sendiri dengan pembelajaran yang berbeda dan modelnya permainan. Ini ada dua jenis yang berbeda. Memang untuk anak-anak itu hanya penyumblangan, pengurangan, sama perkalian, tidak ada pembagian. Kalau yang untuk umum itu lengkap, mulai dari pecahan biasa, pecahan campuran, terus sin kostan itu juga ada, akar juga ada, dan lain sebagainya. Next.
Ketapel. Ketapel ini menjadi salah satu permainan yang dijauhi oleh orang tua. Kenapa? Karena khawatir tangannya itu kena biji ketapelnya, terus kemudian khawatir ketapelnya nanti itu digunakan untuk sesuatu yang tidak sengaja yang mecahin kaca gitu kan, terus kemudian genteng dan lain sebagainya, yang itu resikonya besar terhadap anaknya. Akhirnya saya melakukan pendekatan permainan ketapel dengan cara membuat kartu permainan edukatif dengan pola matematika, tetap di ranahnya matematika. Dan semua jenis permainan tradisional yang saya terapkan di Kampung Dolanan itu menggunakan filosofinya ketapel sebetulnya. Ketapel itu kan ketika kita menariknya semakin mundur jauh ke belakang, jangkauan ke depan itu semakin jauh gitu kan. Artinya saya mencoba untuk mundur jauh ke belakang, belajar tentang filosofi, belajar tentang apapun, ke belakang kepada nenek moyang, kepada kakek, nenek, om, tante, pak de, dan seterusnya, untuk bisa menggapai masa depan yang lebih baik dengan cara pembelajaran di permainan tradisional. Next. Di sini karena di masa pandemi kemarin kita nggak bisa kemana, akhirnya saya mencoba untuk membuat kartu permainan lagi, itu berupa edukasi tentang permainan tradisional. Ada 2 modifikasi. Yang pertama Dolano Indonesia, itu untuk edukasi permainan tradisional Indonesia yang tersebar di berbagai negara. Ada 1 nama misalkan Dakon di daerah X itu namanya berbeda lagi, di daerah X namanya beda lagi, dan itu dijadikan dalam satu kartu permainan. Akhirnya 1 orang yang bermain itu bisa mengenal daerah lain dengan permainan tradisional yang namanya berbeda. Sementara yang satunya lagi Dolano in the World itu saya mencoba untuk menggali permainan tradisional yang di Indonesia yang sama dengan negara yang lain di luar. Dan akhirnya dari situ dapat 7 permainan tradisional yang sama dengan negara-negara lain di 20 negara dan 5 benua. Artinya dari 1 permainan ini kita bisa belajar dari negara X, negara Y, negara Z, sampai ke arah benuanya juga ada di sana. Bahasanya pun juga ada. Next lagi aja, Pak. Nah, wujud kartunya seperti itu. Ada bahasanya, ada bahasa Indonesia di sebelah kirinya, terus kemudian bahasa dari negara tersebut di sebelah kanannya. Jadi mereka yang bermain akan bisa belajar tentang bahasanya itu sendiri. Gitu. Next. Ini bingung, permainan yang dikenal oleh banyak orang kalau dulu berupa angka ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kami coba untuk bikin sendiri dengan menjadikan angka itu kita ubah menjadi gambar-gambar permainan tradisional, agar ketika mereka menyebutkan permainan itu terdengar oleh orang lain dan orang lain bisa bernostalgia. Sebelum pandemi itu sudah saya bikin, saat kita meneriakan Dakon, yang lainnya itu malah bernostalgia, oh aku dulu bermain Dakon dan seterusnya gitu. Next lagi. Dan demikian ini potret saya saat keliling Jawa selama 19 hari, berangkatnya dari jalur utara, pulangnya dari jalur selatan, dan berkunjung di beberapa daerah yang ada di Indonesia untuk mengenalkan permainan tradisional dan belajar permainan tradisional dari daerah tersebut. Terima kasih, itu dari saya. Mohon maaf ada kendala teknis tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada permainan tradisional yang bisa digunakan sebagai bagian dari pembelajaran jarak jauh atau PJJ? Karena sekarang kita senang PJJ nih katanya. Mungkin dari Cak Mus dan Kak Agus, permainan apa aja katanya yang cocok untuk bisa menjadi bagian dari pembelajaran jarak jauh? Mangga silahkan, mau siapa dulu? Cak Mus boleh nih, yang luar biasa tadi pengalamannya. Oke, silahkan Cak Mus. Belajar, oke. Tadi yang saya sampaikan itu bisa dijadikan sebagai PJJ. Beberapa waktu yang lalu pagi tadi itu saya baru ngisi di TK IT Al-Ummah Gresik, tapi secara online, dan hanya menyiapkan ini saja, kardus. Nah kayak gini nih. Ini bisa langsung dipraktekkan dari segi PJJ. Hanya ada adaptasi terkait penyesuaian karena kita nggak bisa dekatin, jadi harus tunjukkan kardusnya, terus kemudian potongin satu-satunya. Itu memang yang agak lama karena memang butuh adaptasi terkait pengondisian pembelajaran di
online-nya. Kalau offline itu kan kita bisa langsung datangi. Tapi karena ini online memang harus ada adaptasi gitu. Wayang botol itu juga bisa untuk dipraktekkan saat PJJ. Dakon dari bubur kertas itu juga bisa. Dakon dari kardus juga bisa. Dakon dari gelas mineral juga bisa. Banyak kok. Sebetulnya banyak banget. Bahkan hanya bahan kardus saja itu bisa kita jadikan banyak permainan, sangat-sangat memungkinkan. Bikin pinball dari kardus itu bisa. Bikin pinball ya yang apa namanya tek gitu itu bisa. Jadi memang sangat banyak sekali sih. Kalau untuk jenis-jenis permainan yang tadi saya sampaikan itu sudah cukup mewakili dari segi permainan yang bisa dijadikan sebagai pembelajaran jarak jauh. Baik, banyak ya sebenarnya kitanya yang dituntut kreatif ya Cak ya. Oke, Kak Agus mungkin akan menambahkan. Iya, jadi untuk kondisi daring ini memang yang lebih bisa diterapkan adalah semacam workshop membuat prakarya sih Bu. Kak Nita. Ya. Karena kalau untuk permainan-permainan lain yang dimainkan itu kalau untuk PJJ memang kurang pas, kurang tepat. Jadi memang lebih banyak ke prakarya untuk saat ini. Jadi prakarya ya? Iya betul. Kalau yang kami udah lakukan. Karena kalau untuk permainan memang butuh interaksi langsung. Kira-kira nih permainan tradisional apa yang efektif dan mudah dan mampu mengembangkan 6 aspek perkembangan anak sekaligus? Wow, berat ya. Mantap nih. Pengen mengembangkan langsung katanya 6 aspek perkembangan sekaligus dengan jumlah anak yang banyak. Misalnya sampai 16 anak gitu di dalam satu waktunya. Mungkin itu. Ada nggak kira-kira nih? Itu di usia berapa ya, Kak? 16 anak gitu. Di usia TK ya? Usianya sih, tapi kayaknya mungkin kalau 16 siswa mungkin anak usia dini ya atau di taman kanak-kanak. Oke. Jadi kalau menggunakan permainan dengan alat, tadi ada beberapa permainan yang bisa dicoba Kak. Tadi dari yang Kak Mus sampaikan tadi ada egrang batok. Itu kalau untuk usia anak TKB dia sudah bisa memainkan, dan di situ ada aspek secara motorik, secara fisik, keseimbangan itu bisa. Cuman kalau untuk 6 aspek langsung mungkin beberapa permainan ya Kak. Iya. Terus engklek tadi, dengan bermain engklek. Bermain engklek tadi kan kita bisa melatih koordinasi, ketepatan, konsentrasi kita, konsentrasi saat melempar gacoan ya Kak namanya Kak biasanya. Ya. Kalau di kami sih biasanya gacoan. Jadi saat melempar gacoan bermain engklek itu kan berarti kita berlatih konsentrasi yang pertama, melatih ketepatan. Terus kita belajar untuk punya target di situ. Oh, saya mau target di angka berapa nih? Di angka 1 misalkan yang pertama kan. Habis itu berarti dia harus mengkonsentrasikan pikirannya, oh saya harus ke angka 1 nih, fokus ke angka 1. Setelah itu dia akan melompat dengan menggunakan satu kaki, itu melatih keseimbangan. Seperti itu. Jadi kalau untuk 6 aspek sekaligus mungkin ada beberapa permainan yang perlu dicoba, tapi untuk anak usia TK tadi ada engklek, itu sederhana bisa dimainkan, egrang batok. Terus secara komunikasi, kosakata tadi ABC 5 jari dan cublak-cublak suweng itu bisa juga dimainkan Kak. Kalau misalnya mungkin Kak Mus mau nambahin. Kak Mus mau nambahin. Cak Mus. Ya, banyak banget 6 aspek harus masuk semua. Kalau dari saya sih tanggapannya gini, biasanya untuk yang di anak-anak itu kita nggak perlu menyampaikan detail terkait ini isinya ini isinya ini, biarkan mereka bermain dengan dunianya. Tapi di satu sisi itu kan yang perlu kajian ini sebetulnya kita kan, oh ini permainan apa yang tepat gitu kan, oh ini permainan apa yang tepat buat anak. Nah, seringnya itu kita merasa bahwa permainan ini tepat buat anak tapi tidak mengkomunikasikan kepada anak. Nah, itu berangkatnya dari asumsi kita gitu kan. Belum pernah dikomunikasikan ke anak, kamu senang dengan permainan ini enggak? Nah, biasanya di berbagai daerah itu juga punya jenis-jenis permainan yang berbeda yang itu sangat disukai oleh mereka. Misalkan ketika saya ke Lombok itu mereka punya permainan sendiri yang saya itu nggak tahu, saya malah belajar ke sana. Dari segi nilai agamanya dapat,
dia sebelum mulai sebelum mulai permainan berdoa dulu. Ini mau main dipakai doa dulu di mereka. Terus fisiknya iya, karena dari segi permainan kalau di kita itu kayak kucing-kucingan, jadi bentuk lingkaran besar, terus kemudian tikus, kucing dan tikus gitu. Jadi ada tikusnya di dalam, terus kemudian keluar, visinya dapat, kognitifnya juga dapat. Bahasanya, karena saya dari Surabaya, terus teman-teman yang saya datangi itu dari Lombok, harus ada penyesuaian bahasa. Saya belajar bahasanya Lombok, terus kemudian kita juga mengenal bahasa Indonesia dengan satu permainan itu sendiri. Dari segi sosial emosionalnya dapat, karena fisik kita lari, terus kemudian kejar mereka, terus kemudian nggak ketangkap, itu juga ada sisi-sisi emosionalnya, entah itu kamu jangan larinya terlalu cepat dan sebagainya gitu ya. Seni iya, karena mereka juga punya nyanyian-nyanyian dalam sebuah konteks permainan, tapi nggak semua jenis permainan ke-6 aspeknya ini bisa masuk semuanya gitu. Jadi kalau dari saya memang satu jenis nih, ada beberapa aspek, nggak semuanya. Satu jenis fokusnya di satu aspek, satu jenis yang lain beberapa aspek hanya 4, dan yang lengkap itu memang nggak terlalu. Dari segi permainannya coba dikomunikasikan dengan anaknya langsung, itu masih bisa. Jadi walaupun kita nggak punya nggak punya data terkait permainan apa gitu ya, anak-anak seumuran mereka itu pasti bermain dengan seumurannya. Yang kita di usia sekarang itu sangat jauh usianya. Jadi permainannya kadang di kita ini nggak ada, tapi di mereka ada. Hanya satu kuncinya di komunikasi, dan kita mencoba untuk mengikuti bahasanya anak supaya mereka senang dalam permainannya dan kita masih bisa mengikuti permainannya. Gitu kira-kira Kak Nita. Oke, luar biasa sekali ya Kak Agus, Cak Mus, betul sekali ya. Sekali lagi balik lagi nih, gimana kita pinter-pinternya kita untuk merancang si aktivitas ini, merancang permainan ini, atau bahkan mengkombinasikan beberapa permainan ini menjadi satu permainan gitu ya. Ini ada juga sih yang komen di sini katanya permainan sundah mandah katanya. Saya nggak tahu nih permainan sundah mandah itu seperti apa. Permainan sundah mandah bisa tercapai 6 aspek juga Cak Mus katanya. Kata Ibu Catur Dewi Kusuma Harsini katanya gitu ya. Jadi yang paling penting lagi adalah lakukan penyesuaian ya ketika memberikan permainan kepada anak gitu. Menggunakan bahasa yang dipahami anak, dan memang ini level kesulitannya pun disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi anaknya gitu ya. Nah, Sunda Manda itu kalau di kita tadi engklek tadi Kak. Ya. Oh, ya engklek tadi ya. Oh iya. Ya, betul. Iya. Itu dipakainya di Bandung, Jawa Barat kebanyakan pakai Sunda Manda. Hanya beda nama aja. Apakah memang sekedar bermain, tapi atau anak juga harus tahu sih sebenarnya nilai-nilai dalam permainan itu, dan bagaimana katanya kalau misalnya anak itu tidak sekedar menyukai tetapi ikut bermain dalam permainan tradisional itu. Kemudian ini nyambung juga ke pertanyaan, masih banyak kebingungan nih sahabat ini untuk bisa meyakinkan ke anak-anaknya, ke peserta didik bahwa tradisional itu menarik katanya. Bagaimana nih untuk bisa lebih meyakinkan lagi bahwa ini lebih menarik daripada gadget katanya gitu ya. Mangga mungkin ada tips dan triknya nih dari Kak Agus dan Cak Mus. Oke. Jadi Kak, kalau dibilang kalau anak-anak harus mengerti filosofi itu sepertinya agak sulit ya. Karena saya baru ngerti filosofinya juga baru sekarang gitu. Dulu waktu saya bermain nggak pakai kenal filosofi soalnya. Jadi dulu waktunya main ya main aja gitu kan. Dan karena ada teman yang ngajakin main, karena kalau tadi kata Cak Mus ya memang dunia anak-anak itu dunia bermain gitu. Jadi main itu nggak bisa dibuat terstruktur, tersistem sih sebenarnya. Tapi kalau udah bermain ya mereka akan dengan sendirinya mengikuti aturan main yang ada. Gitu. Kalau dibilang seru atau menarik, sebenarnya poinnya kalau dalam setiap permainan saya yakin, jadi kalau kita ngajak anak bermain semuanya itu pasti seru Kak. Mungkin awal mengajak bermain mereka kebingungan, dan itu hal yang wajar karena tadi benar disampaikan sama Cak Mus tadi, memang bukan karena mereka nggak mengerti, karena memang bukan mereka nggak interest atau nggak tertarik, tapi memang karena mereka belum paham cara memainkannya. Dan mungkin di awal
Bahkan mungkin hal sederhana aja ya, ketika kita main di TK, waktu beberapa kali kita main di TK untuk permainan yang sederhana seperti lompat karet misalkan. Tapi untuk mencoba melompat itu hari ini seorang anak itu ada rasa, wah bisa nggak ya? Aduh, ada rasa-rasa takut gitu. Mungkin kalau di kita dulu pengen penasaran, pengen coba gitu. Tapi memang hal itu yang dialami. Tapi ketika mereka sudah masuk ke dunia permainan, udah mulai main, ya akhirnya seru-seru aja sebenarnya. Jadi kalau dibilang perlu nggak sih anak itu ngerti makna dari permainan, itu sebenarnya untuk saat ini nggak perlu, karena itu nanti akan menyulitkan si orang tuanya sendiri, akan menyulitkan si anak. Ya main-main aja kalau main sih. Terus kalau untuk tips mungkin gimana anak jauh dari gadget ya, nggak bisa dipungkiri hari ini kalau dunia teknologi itu ya memang sudah sudah familiar terhadap anak-anak. Jadi yang mungkin peran paling pentingnya itu ada di kita selaku orang tua. Yang paling penting, karena si anak ini kan bagaimana kita, fasilitas yang kita berikan itu yang akan dia mainkan sebenarnya kan itu. Jadi kita selaku orang tua yang mau capek atau nggak mau serius nemenin dia bermain atau enggak, karena di situ sih kuncinya. Kalau yang sudah saya rasakan, karena memang dulu anak-anak saya juga ini banget sama gadget, mungkin saat ini aja udah mulai agak berkurang dengan gadget, tapi memang kitanya di awal akan terasa luar biasa capek, karena kitanya harus dengan sabar, walaupun lagi ada kerjaan harus dengan sabar meladeni mereka bermain gitu. Karena kalau udah sekalinya diajak main, itu akan ngajak terus Kak. Dan kalau orang tuanya nggak sabar, lagi-lagi dikasih gadget gitu masing. Jadi emang kitanya harus sabar, benar-benar sabar nemenin. Karena kalau dia udah tahu cara mainnya, udah seneng mainnya, nah itu tadi susah berhenti nanti. Tuh. Nagih lagi itu ya, sih tipsnya. Ya. Benar, kitanya sebagai orang tua memang harus benar-benar mau meluangkan energi dan waktu kita untuk menemani mereka bermain sih. Itu kalau dari saya, Kak. Oke, luar biasa Kak Agus. Mungkin disambung oleh Cak Mus, silahkan. Ya, kalau dari saya gini, makna itu boleh disampaikan maknanya, tapi tidak menggunakan bahasa yang ilmiah gitu ya, tidak menggunakan bahasa yang ilmiah, tidak menggunakan bahasa yang bagaimana, itu enggak. Biarkan dia bermain, itu yang pertama dulu. Terus sebetulnya dari segi permainan itu kan akan melatih pendidikan karakter anak gitu kan. Misalkan seperti yang disampaikan sama Mas Agus tadi, saat bermain engklek dia nginjak garis terus kemudian ngaku jujur, dia nggak nginjak garis juga ngakunya jujur, itu di masa yang akan datang dia punya potensi akan menjadi orang yang jujur. Tapi ketika dia menginjak garis terus kemudian bilangnya enggak, aku nggak nginjak garis kalau gitu, dan ada temannya yang di sekitarnya ngingetin, loh kamu lagi nginjak garis gitu kan. Dan itu sebenarnya melatih kejujuran, yang itu kita nggak ngajarin, tapi teman-teman yang di sekelilingnya itu yang ngingetin, loh kamu lo nginjak garis, kamu nggak jujur gitu. Dan ada banyak orang yang ngingetin itu untuk ya kita harus berlaku jujur gitu. Jadi kalau misalkan dari kecil sudah dibudayakan, kalau saya bilang ini membudayakan ya, membudayakan pendidikan karakter dengan berbagai macam kejujuran, terus sportivitas, terus ketangkasan dan sebagainya, itu di masa yang akan datang juga akan melatih mereka menjadi seseorang yang benar-benar kuat. Contoh lain, pernah yang ngejar layangan ini, kayaknya Mas Agus juga pernah ngejar layangan ya. Jadi saat ada layangan, ya layangan, kalau di Surabaya istilahnya tebal, Mas. Tebal atau putus ya. Di Jogja tatas. Dikejar, ini di sebelah kanan kiri itu ada teman-teman kan. Tapi kita nggak ngurus kanan kiri. Kita tetap fokus pada satu layangan itu, kejar terus. Dan akhirnya kita baru merasa bahwa ya ketangkap sama temennya. Tapi selama proses pengejaran itu, kita tetap fokus pada satu tujuan, apa? Mendapatkan layangan. Dan sini penanamannya tentang apa? Kita mencoba untuk menggapai apa yang menjadi mimpi kita. Di sebelah kanan kiri itu ada hambatan, kita nggak ngurus. Bahkan nih, teman saya itu sempat nginjak pecahan kaca, nancap ke kakinya, berdarah, tapi dia nggak ngerasain. Baru ngerasain darahnya itu ketika tangannya ditangkap sama temennya yang lain. Baru ngerasa sakitnya di situ. Itu kan ngelatih endurance-nya anak gitu kan. Jadi secara tidak langsung permainan tradisional itu memang melatih
yang filosofi-filosofi yang saya sampaikan tadi di awal gitu, tapi tanpa kita menyampaikannya. Mereka, termasuk saya gitu, baru kerasanya di yang sekarang-sekarang ini, oh ternyata saat saya ngejar layangan itu ngelatih tentang mimpi, capai, fokus, nggak ngurusin hambatan, harus dicapai dan seterusnya. Jadi baru sadarnya itu sekarang ini. Saya rasa sih gitu kira-kira. Apakah ada nih aplikasi games yang berisikan game tradisional? Ada nggak nih ya, Cak atau Kak Agus? Apa ya? Kalau saya sendiri jujur belum searching sih. Mungkin ke Cak Mus udah. Apa pertanyaannya sih, Bu? Apakah ada aplikasi games yang berisi games tradisional? Ada. Ludo ada. Ludo, terus Dakon itu juga ada. Catur juga bisa. Banyak sih. Cuma kalau saya memang kurang begitu tertarik di sana karena yang paling tidak ada di permainan digital berbasis digital itu adalah interaksi secara langsung. Jadi ini anak-anak yang sekarang nih, saya jumpai kemarin waktu ngisi outbound di hutan ya, itu anak-anak kecilnya nggak berani ngomong sama orang lain, nggak berani ngomong sama temen yang sama kecil yang lain, ya karena memang interaksi sosial secara langsungnya itu nggak dilatih, karena kondisinya pandemi, terus kemudian akhirnya dia hanya berbicara lewat Zoom, sehingga ketika ada anak atau orang yang punya dualisme sifat, rame di sosmed tapi sepi di dunia nyata, yaitu nggak bisa disalahkan karena memang kondisinya begitu, nggak dilatih untuk interaksi sosial secara langsung. Nah itu. Tapi kalau misalkan pertanyaannya apakah ada aplikasi games yang berisikan games tradisional, ada. Remi pun ada, dari zaman komputer baru muncul itu kan ada soliter ya, masuk satu gitu kan. Ada itu, Cak. Soliter masih ada nggak? masih sama soliter yang manual, Bu. Nata-nata sendiri. Iya. Oke, jadi gitu ya. Jadi ada sebenarnya, tapi memang kan di sini kita justru ingin menghindari gadget ya gitu ya, dengan permainan tradisional itu gitu. Bagaimana anak lepas lah gitu dari gadget. Jadi baiknya mainnya live gitu ya, langsung gitu ya. Iya. Oke, nah ini banyak nih yang pertanyaan tadi menarik nih. Salah satunya ada Ibu Rina Rohma. Tertarik banget nih sama permainan domino yang tadi disampaikan oleh Cak Mus. Apakah ada link cara bermainnya atau itu dijual nggak sih sebenarnya si kartu domino yang tadi diciptakan oleh Cak Mus itu? Iya, dijual. Nanti hubungi saya aja secara personal atau kunjungi di kampoeng_dolanan di Instagramnya di sana. Saya kebetulan terbuka banget, jadi ada teman juga yang sampai izin duplikasi itu ya saya persilakan, karena kebutuhan edukasi aja. Kalau kebutuhan edukasi memang saya persilakan. Intinya memang perlu diperbanyak konten kreator yang konsentrasinya ke arah edukasi, yang relate dengan kebudayaan, yang relate dengan kearifan lokal. Karena tantangannya sekarang ini luar biasa, dunia luar masuk ke Indonesia sangat mudah banget gitu kan. Dan salah satu cara mempertahankan dari segi sayanya itu memang dari segi permainan tradisional gitu. Caranya nggak jauh beda dengan domino sebetulnya. Cara bermainnya nggak jauh beda dengan domino. Jadi kalau domino itu istilahnya pentung 2, pentung 3, pentung 6 gitu, itu sama. Yang bawah misalkan 0, yang atasnya 2, hasil dari operasional itu berapa, ya ditumpuk di situ. Sama kok, nggak jauh beda dengan domino. Jadi kalau mau lebih lanjut bisa melihat ke IG-nya ya, IG Kampung Dolanan ya? Iya, ya, sahabat. Silahkan diceki di Instagramnya Kampung Dolanan, dan teman main juga ya. Teman main juga itu ada banyak tips. Jadi kalau masa pandemi ini katanya tetap nih di sekitar rumah anak-anak masih ada yang bermain permainan tradisional. Hanya katanya kalau di akhir itu selalu diakhiri dengan pertengkaran nih katanya. Cak. Bagaimana ya cara memberikan pemahaman perilaku terhadap anak-anak dalam bermain katanya gitu. Gitu. Iya. Ya sebenarnya kalau akhirnya bertengkar itu kalau dibilang selalu, kayak nggak selalu kayaknya. Dulu karena saya juga merasakan ada aja masanya selesai bermain berantem itu ada. Itu hal yang lumrah mungkin ya. Cuman memang
dulu kita ingat kalau pesan orang tua itu ya kalau main boleh, cuman jangan berantem. Akhirnya pas udah dipesenin kayak gitu ya sudah kita main dan ingat pesan tadi, wah nanti nggak boleh main nih kalau kita akhirnya berantem. Jadi memang ada bekal ketika anak kita itu mau keluar gitu waktu itu. Karena udah dipesenin nanti kalau mau kalau berantem itu sebenarnya di masa-masa dunia anak-anak saat bermain itu perbedaan selisih pendapat, perbedaan itu wajar. Dan itu hal yang lumrah menurut saya di dunia anak-anak berselisih. Cuman memang lagi-lagi ke peran itu tadi, peran pesan orang tua ketika si anak itu mau keluar, ya boleh main tapi jangan berantem ya. Nah itu kalau udah dipesan kayak gitu-gitu kadang-kadang nanti mikir, wah kalau aku berantem besok udah nggak boleh main lagi nih. Ya akhirnya karena ada pesan itu dan terngiang-ngiang ya itu mulai agak mengurangi berantemnya itu tadi. Tapi nanti setelah pulang ya biasanya gitu lagi, nanti main lagi kok, walaupun berantem biasanya tetap akan main lagi kalau dunia anak itu. Iya. Jadi walaupun kemarin berantem besok juga main lagi kok. Atau kalau Kak Agus mah ini ingat pesan orang tua. Gimana kalau anaknya tuh nggak ingat pesan orang tua gitu Kak? Tapi kalau tadi dari bahasanya sering main tapi selalu berantem, berarti kan habis berantem main lagi Kak, itu tetap. Iya benar. Tetap ketemu lagi gitu. Baik, jadi yang penting pengawasan dari kitanya juga ya, yang jangan sampai berantem. Iya, ya mungkin berantemnya itu sampai taraf seperti apa sih berantemnya gitu. Mungkin kalau masih yang wajar, kadang-kadang ya karena memang dulu ya berantem tapi nanti lupa kok, nanti akhirnya besok tetap main lagi, walaupun berantem lagi besok main lagi, dan itu sering mungkin dialami sama kita. Cuman mungkin boleh lebih dalam lagi untuk berantemnya itu sampai seperti apa sih, masih wajar kah atau enggak? Kalau enggak ya mungkin perlu ada. Ini Kak, ada masalah tambahannya. Anak-anaknya berantem udah gitu selesai lupa. Tapi orang tuanya nih yang masih jadi ikut berantem, nah ini jadinya konflik banget. Kadang kan gitu ya, kalau anak-anak udah berantem lupa. Nah orang tua sampai besok aja masih diingat gitu. Iya, itu tadi dunianya anak-anak saya bilang kayak gitu tadi Kak. Jadi memang kalau habis berantem besoknya buktinya dia lupa karena akhirnya mau main lagi. Jadi memang seperti, tapi kalau orang tua, aduh siapa yang pengalaman ini? Mungkin Cak Mus lebih pengalaman kayak ini menanggapi hal seperti ini. Iya, terima kasih Kak Agus. Boleh Cak Mus dibantu nih. Mau menambahkan, Cak Mus silahkan. Ya, kalau dari saya justru malah belajar pertengkaran itu dari anak-anak. Jadi nggak masalah ketika mereka bertengkar, karena perlu ada proses bahwa mereka harus bisa memahami konteks masalahnya gitu kan. Tapi yang perlu kita pelajari, yang saya sampaikan di awal itu, kita perlu belajar ke anak-anak itu, betul yang disampaikan sama Mas Agus tadi, ketika mereka bertengkar nggak berlangsung lama kok. Kita yang dewasa bertengkar berlangsungnya lama, bahkan tidak memberi maaf. Tapi kan anak-anak ketika mereka bertengkar sebentar terus kemudian memberi maaf dan kemudian masih bisa bermain lagi. Gitu kan ya di anak-anak gitu kan. Tapi tetap harus ada batas wajarnya, itu tetap harus ada agar tidak kelewat batas. Tapi sejauh yang saya amati, anak-anak bertengkarnya nggak sampai yang di atas wajar ketika orang tuanya atau lingkungan sekitarnya tidak menunjukkan sesuatu yang negatif lah. Jadi rata-rata ketika anak-anak misalkan sampai yang ke arah membawa pisau misalkan, itu karena faktor lingkungan aja, mereka melihat proses pertengkaran itu begitu. Yang lebih utama sebetulnya bagaimana caranya kita menunjukkan kebaikan kepada anak-anak. Nah itu yang perlu diintrospeksikan dari diri kita masing-masing, apakah kita sudah memberikan contoh yang baik kepada anak-anak atau belum. Kalau misalkan sudah, berarti perlu dikoreksi lingkungan sekitarnya bagaimana gitu. Dia berteman dengan siapa. Nanti akan ketemu kenapa anak ini jadi seperti ini. Itu ketemunya nanti di situ. Trik-trik apa yang dipakai oleh Kak Agus dan Cak Mus untuk menerapkan permainan tradisional kepada peserta didik di masa pandemi sekarang ini gitu ya. Jadi bagaimana supaya masih tetap bisa dilakukan walaupun pandemi di rumah. Juga bagaimana, ini tambahan lagi ya biar langsung sekalian, jika di rumahnya itu misalnya cuma satu anak dan 2 ibu bapak, nah kira-kira permainan apa lagi nih gitu yang bisa dimainkan hanya dengan jumlah orang 3. Tambah lagi misalnya ayahnya nggak bisa nih, sibuk bekerja, jadi cuma tinggal ibu dan 1 anak.
Nah, apalagi nih kira-kira ya permainan tradisional, mungkin ada ide lain dari Cak Mus atau Kak Agus untuk bisa disampaikan kepada sahabat luar biasa. Nah, silahkan. Monggo Cak Mus, silahkan duluan. Permainannya ada yang ini misalkan pegang, dengarkan instruksi saya, yang misalkan pegang hidung gitu ya, tapi hanya dengarkan instruksi saya saja, tapi jangan tirukan apa yang saya lakukan. Nah, itu juga bisa dimainkan. Dengarkan instruksi saya, jangan tirukan apa yang saya lakukan. Pegang hidung, tapi saya pegang hidung. Pegang kuping gitu kan. Tapi ini benar. Tapi ketika nanti yang ini kan 2 orang kan, kayak gitu juga bisa. ABC 5 dasar juga bisa. Terus main tepuk tangan. Pernah tahu lagunya Ampar-Ampar Pisang nggak? Ampar-ampar pisang. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini itu juga bisa dimainkan buat 2 orang. ABC 5 dasar bisa, terus sweet yang tadi disampaikan sama Mas Agus itu juga bisa. Banyak kok sebenarnya. Nggak hanya permainan itu. Kalau misalkan bingung, dibikin challenge aja berdua. Jadi kasihkan ke anaknya, ini ayo kita mau main. Tapi main apa ya? Cari sekitar, keliling. Di sekitar ada apa? Oh, itu kayaknya bisa dibuat mainan. Akhirnya dibikin mainan. Insting anak untuk bermain itu jauh lebih tinggi dibandingkan kita. Itu yang perlu diyakini. Pasti itu. Nggak akan pasti terjadi lah. Itu kayak gitu kalau di dunia anak-anak. Kalau yang anak saya lagi seru itu, Kak, ibunya disuruh nyari tulisan, Kak. Tulisan ini cari gitu. Itu anak saya nggak berhenti tuh. Ibunya suruh nyari tulisan terus. Ya. Di sekitaran rumah. Apalagi nih, Kak. Itu untuk yang udah bisa baca ya. Nah, kalau anak saya masih 3 tahun, jadi belum bisa baca, lebih ke kayak, ayo cari yang warnanya merah, misalnya gitu kan ya. Iya, betul. Atau misalnya ini ada post-it. Post-it itu kan itu warna-warni, kemudian bisa ditempel-tempel kan. Nah, itu dia nempel-nempelin nih kemana-kemana, kita disuruh nyari nih, ceritanya dikumpulin, warna merah ditempel di mana, post-itnya warna kuning. Itu kalau untuk yang belum bisa baca nih. Itu yang tadi udah bisa baca, bisa cari tulisan ya. Ada lagi mungkin, ada lagi nggak Kak Agus nih? Ya kalau yang masih balita banget ya tadi kayak bebas dari penjara ayah tadi tuh, dipeluk sama ayahnya terus dia berusaha untuk keluar. Itu juga seru, Kak. Yang mungkin ini tahapnya yang mungkin yang banyak di sini, sahabat luar biasa di sini yang guru-guru PAUD nih, dan juga guru di sekolah luar biasa mungkin, dan juga di sekolah. Jadi kayaknya ini anak-anaknya udah pada bisa, udah di atas deh kayaknya. Kalau untuk yang tadi kalau yang untuk masa pandemi tadi itu ya, kalau yang udah lebih dewasa nih kira-kira gimana ya? Kalau yang untuk anak TK kebetulan untuk yang engklek itu kami buatkan kami buatkan desain banner, jadi itu bisa dicetak, jadi bisa dimainin di rumah, di dalam ruang rumah gitu, jadi ditempel di lantai gitu, karena kan kita cetak banner, jadi itu bisa dimainkan di rumah. Itu untuk TKB sampai kelas 3 SD juga masih seru, Kak. Ya betul. Jadi sama nih, jadi nggak perlu gambar pakai kapur. Nggak usah pakai kapur, kayak jadi udah dicetak gitu ya. Nah, di PMK ya, TKPLB juga ada nih Widya Yuswara kami dari Departemen TK yang menciptakan papan gembira namanya. Jadi di situ lempar dadu, terus dia harus menginjak di papan yang mana dan ada instruksinya. Jadi banyak sekali ya variasinya. Disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat kemampuan anak, bahasa anak, dan sebagainya. Mungkin ada atau mungkin beli monopoli juga seru, Kak. Nah, beli monopoli atau matang. Monopoli bener ya. Saya jadi banknya. Saya jadi jaga uang. Nah, itu juga seru, Kak. Saya jadi bank misalnya gitu ya. Lumayan kan itu ngajarin kalau juga udah main, menghitung. Itu lumayan lama, Kak, mainnya. Jadi orang tuanya harus sabar mendampingi. Kalau misalnya kita ingin memberikan permainan, apakah memang perlu diperhatikan
usianya, misalnya kayak oh anak saya usianya 3 sampai 5 tahun, maka saya harus memikirkan permainan untuk anak usia 3 sampai 5 tahun. Atau bagaimana nih kira-kira yang baiknya itu? Itu versi orang tua yang bertanya. Saya nggak tahu nih, ini ada Ibu Magfiroh. Jadi kalau misalnya mengenalkan permainan tradisional untuk anak usia 3 sampai 3 tahun, apakah permainannya emang yang harus cocok di usia itu atau gimana gitu? Terus bagaimana kita tahunya kalau itu tuh cocok atau nggak cocok misalnya gitu? Siapa dulu Kak? Bebas. Ayo Sweet. Oh. Siapa dulu? Ya, Sweet. Ya, kalau Sweet, ayo Sweet. Monggo Kak, saya ngalah aja deh. Enggak ngalah. Ya harus ada konten permainan tradisional Mas. Jadi kita Sweet aja. Oh ya, siap. 1, 2. Sweet apa nih? Sweet Jawa. Jempol, saya jempol. Ya, saya sini. Berarti saya dulu. Yang menang berarti Cak Mus. Ya, duluan. Oh iya. Pertanyaannya apa tadi? Lupa saya. Masih usia kan? Permainan untuk usia tertentu. Berkaitan dengan usia. Saya sempat mencoba. Apakah memang dari satu permainan ini ada faktor usianya? Ternyata enggak juga. Tapi dari cara bermainnya itu berbeda. Misalkan contoh kayak bekel gitu ya. Bekel kalau usia kita yang sudah tahu cara bermainnya itu kan bisa menggunakan semua alatnya secara lengkap, pakai bola dan biji bekel gitu kan. Tapi kalau ke anak-anak yang masih PAUD, biji bekelnya itu relatif nggak dipakai. Bermainnya hanya menggunakan bola bekelnya karena mereka tertarik dengan pantulan-pantulan itu. Jadi dari berbagai macam jenis permainan tradisional itu sebetulnya punya klasifikasi tersendiri. Dari usia sekian sampai sekian cara mainnya bagaimana, usia sekian sampai sekian cara mainnya bagaimana. Nggak semuanya harus sama dengan apa yang kita pikirkan kok, tapi masih bisa menyesuaikan. Beberapa kali itu saya coba terapkan dan ternyata ya anak-anak tertarik. Ya artinya memang butuh penyesuaian dan adaptasi supaya mereka bisa menerima dan mengenal terlebih dahulu tentang permainan tradisional itu sendiri gitu. Kalau permainan kelereng sama lompat tali cocok gak ya untuk anak TKB? Nah, tadi udah dibahas sebenarnya ya bagaimana melihat kecocokan, tapi mungkin boleh diulas lagi nih karena mungkin masih penasaran nih. Cocok gak lompat tali dan kelereng? Sebenarnya lompat tali cocok banget karena memang kami sering memainkan lompat tali itu untuk anak-anak TK. Cuma memang cara bermainnya tadi seperti yang disampaikan Cak Mus yang mungkin agak sedikit aturannya sedikit dikendorin, jadi nggak perlu saklek bermain tradisional. Pada prinsipnya anak-anak TK itu akan tertarik dengan melompat, gitu. Misalkan karet dibentangkan terus anaknya gaya lompat kelinci misalkan, dengan dua tangan misalkan begini, itu akan sangat menarik buat mereka. Jadi tinggal konsep cara bermainnya aja yang dimodifikasi sebenarnya. Iya, betul ya, modifikasi betul. Ya, kuncinya di modifikasi. Ya, oke, Cak Mus. Ya, sama sih. Jadi memang harus ada modifikasi. Tapi kalau untuk yang TKB ketika bermain kelereng, untuk anak-anak yang lahirnya di era yang sekarang itu bisa dikondisikan supaya mereka nggak makan. Tapi ketika ada yang TKA atau di bawahnya itu ada kemungkinan akan dimakan karena bentuknya itu hampir menyerupai permen. Jadi hati-hatinya di situ sih karena kecil. Nah, kalau untuk yang anak-anak dari segi permainannya tentatif lah, nggak terlalu kaku. Jadi karena permainan tradisional basicnya dari rakyat, mereka bebas mau main dengan peraturan yang bagaimana itu bebas. Kalau misalnya permainan tradisional ini dilakukan dengan banyak orang, kata ini Maya Sari Atari, Ibu Maya Atari mudah-mudahan masih ada. Bagaimana ya mengakalinya di masa pandemi? Apakah masih bisa dilakukan atau tidak ya kalau permainan tradisional yang dilakukan secara banyak orang atau bersama? Bagaimana mengakalinya di masa pandemi tanpa menghilangkan kebermaknaannya? Mungkin ini satu pertanyaan terakhir yang. Kalau saya dapat nasihat dari guru itu, kenali dirimu dan kenali lawanmu. 1000 perang yang kamu lakukan, 1000 perang pula kamu akan menang. Jadi yang saya tahun 2020 kemarin itu kan masih pandemi kan. Saya mencoba untuk keliling Jawa dengan catatan menyiapkan semuanya. Rapid sudah saya siapkan,
kesehatan juga sudah saya siapkan, terus menggunakan masker dan sebagainya itu saya siapkan. Kebiasaan-kebiasaan di saat pandemi atau era-era COVID itu bagaimana saya coba terapkan. Dan waktu selesai 19 hari keliling Jawa, terus kemudian saya menanyakan masing-masing yang saya kunjungi itu nggak ada yang positif COVID sama sekali. Artinya saat kita sudah kenal sama kondisinya itu ya kita bisa memenangi itu. Dan dalam kondisi ini saya menyamakan dengan aktivitas sepak bola. Kalau sepak bola itu kan di Eropa masih tetap jalan kan. Di era pandemi juga masih jalan. Dan strateginya memang sebelumnya itu antigen swab, PCR dulu, terus kemudian memastikan bahwa dia itu benar-benar sehat. Kalau yang nggak sehat itu akan minggir dan seterusnya. Paling peruntukan untuk yang bermain banyak itu yang paling mudah diingat ya permainan gobak sodor. Dan salah satu strateginya supaya tetap bisa bermain di era COVID dengan tetap nilai-nilai yang sama seperti sebelumnya kayak gitu. Kalau misalkan pendekatannya lewat harus pakai masker, pakai ini ya beda lagi. Permainan yang lain yang mungkin bisa cocok gitu, catur atau halma itu masih bisa cocok. Tapi kalau model-model yang butuh fisik, lari itu nggak bisa dengan menggunakan masker atau face shield kayak gitu. Tapi sebelumnya disiapkan yang swabnya harus negatif dan lain-lainnya.